Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim, dan kita masih bersama Quran surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 yang terdiri dari 8 ayat. Yang surat ini terdiri dari 18 ayat yang termasuk surat Madaniyah. Itu surat yang turun setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Yang kurang lebih di dalam pertemuan yang pertama kita ambil ayat eh, 1 sampai 3 dengan mukadimah berkenaan dengan adab kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam mengungkapkan pendapat di hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik terhadap hukum-hukum yang beliau tetapkan maupun terhadap adab di dalam berbicara yang kita berhenti pada kesempatan minggu lalu pada adab ini, adab berbicara. Kemudian nanti pada ayat yang ke-6 akan berbicara tentang adab seseorang di dalam menerima berita. Yang mana ketika dia menerima berita, haruslah dia tathabbut, harus berhati-hati, jangan menelannya mentah-mentah, tapi dicek dan dicek dulu. Kemudian pada ayat 7 dan ke-8 nanti akan berbicara tentang karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dengan diutusnya Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-9 nanti akan berbicara tentang adab jika terjadi pertikaian antara dua kelompok kaum muslimin yang beriman, apa yang harus kita lakukan, dan insya Allah ini ayat 9 dan sampai terakhir akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsir ringkas ayat demi ayat dari Quran surat Al-Hujurat, kita eh, tilawah dulu. Saya buka Qurannya. Baik, kita tilawah 1 sampai 8 insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil ayat 1 sampai ayat 3 dan kita mengetahui bahwasanya salah satu sebab turunnya eh, ayat ini itu berkenaan dengan apa yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar, yang mana setiap dari mereka mengusulkan eh, kepada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah eh, mengungkapkan pendapatnya tentang usulan mereka tadi. Walaupun niat mereka eh, di dalam usulan ini itu tidak sama sekali mencela Rasulullah SAW, tidak sama sekali menyelisih apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi seolah-olah itu tidak beradab. Rasulullah belum mengumpulkan pendapat, kemudian mereka me- menyampaikan sesuatu yang di hadapan Rasulullah, pendapat mereka, dan ini termasuk eh, adab yang kurang tepat sehingga langsung di apa namanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya eh, salah satu penyebabnya juga adanya kedatangan eh, wafd, ya, utusan-utusan kepada Rasulullah SAW yang diantaranya adalah utusan Bani Tamim, yang mana mereka datang pada tahun 9 Hijriah mau belajar akan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu Adinul Islam. Yang kemudian mereka
mengungkapkan suatu atau memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bahas di eh, ayat yang keempat nanti di luar kamar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disebutkan pertemuan yang lalu ada istilah al-hurfah, ada istilah al-hujurat. Al-hujurat jamak dari hujrah, yaitu seperti apa namanya teras rumah yang tidak memiliki atap, tapi dikelilingi oleh pagar. Sedangkan hurfah adalah kamar yang memiliki atap. Dan Bani Tamim ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kabilah mereka untuk menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di luar rumahnya. Di ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, maksudnya hujurat kamar yang tidak eh, ada atapnya. Itu di depan ghurfah beliau. Aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan dari mereka itu tidak mengerti. Jadi pada tahun ke-9 Hijriah ini terkenal dengan Amul Wufud. Yaitu orang-orang yang kabilah-kabilah yang berada di Badui di luar Madinah. Mereka pada datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian mereka tidak mengetahui adab-adab bertamu, adab-adab bertemu dengan Rasulullah apa yang harus mereka sampaikan karena mereka terbiasa di padang sahara. Mereka berkumpul dengan teman ternak mereka dan tidak menetap. Hidup mereka nomaden. Sehingga apa? Eh, Mereka memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di dalam kamarnya dengan berteriak dengan sebutan Ya Muhammad, ukhruj ilaina. Wahai Muhammad, keluarlah kepada kami. Bahkan diriwayatkan bahwasanya mereka itu mengitari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berteriak memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar menemui mereka. Sungguh ini perbuatan yang tidak beradab. Mungkin bagi mereka ketika mereka di apa padang padang Sahara dengan undang mereka biasa. Tapi ini berbicara dengan Rasulullah di Madinah harus sesuatu yang berbeda, yang beradab. Dan Allah memberikan eh, apa namanya adab-adab di dalam Quran surat Al-Hujurat ini. Mereka tidak, mereka belum tahu ya, tidak memanggil dengan wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tapi mereka memanggil dengan nama Muhammad. Wahai Muhammad, keluarlah. Ke Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Yang mana seharusnya cukup bagi mereka dengan mengetuk pintu ya, tanpa harus memanggil-manggil dengan ucapan teriak-teriak seperti tadi. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya yang berteriak itu bernama Al-Aqra bin Habis Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Disebutkan bahwasanya annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Beliau menyeru, berteriak memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari luar hujurat, dari luar rumah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah tidak menjawab. Falam yujibhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ala inna hamdi zainun wa inna dhammi syainun." Dia menyebutkan bahwa pujianku adalah baik dan celaanku adalah keburukan. Kemudian Rasulullah menyebutkan bahwasanya eh, seperti yang disebutkan Abu Salamah, "Dzakallah azza wa jalla." Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan bukan perbuatan manusia tidak pantas. Manusia itu pujiannya membuat seorang menjadi mulia dan celaannya membuat seorang menjadi buruk. Karena manusia, walaupun semua manusia itu mencela, kalau Allah Subhanahu wa taala puji, maka
dia mulia. Pun sebaliknya, dipuji-puji oleh manusia seluruh dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebagai penghuni neraka, sebagai orang yang tercela, maka tercela. Iya. Ini menggambarkan kita, memberitahu kita bahwasanya pentingnya kita mencari pujian Allah Subhanahu wa taala walaupun berhadapan dengan celaan manusia. Karena celaan manusia itu tidak berpengaruh sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Di sini disebutkan eh, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang memanggil beliau, beliau disebutkan di sini dengan jamak. Innalladzina yunadunaka. Orang-orang yang memanggil. Padahal di riwayat yang memanggil cuma satu yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamim. Kenapa? Dikarenakan dia ini mewakili kebanyakan dari mereka. Dan yang diwakili ini setuju dengan apa yang diucapkan Al-Aqra bin Habis ini. Ya, sehingga mereka mendapatkan celaan semuanya. Seperti kalau kita lihat di surat Asy-Syams ya, ketika ada satu seorang dari mereka idzin ba'atsa athqaha, idzin ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Yang menyembelih untanya Nabi Saleh yaitu Salih bin Qudar. Tapi apa? Ayat selanjutnya Allah hukumi mereka secara keseluruhan. Lalu katakan fakadzabuhu fa'aqaruha. Namun mereka mendustakan dan mereka itu menyembelihnya. Padahal yang menyembelih cuma satu. Makanya fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala karena itu membinasakan mereka semua karena dosa mereka, meratakan mereka dengan tanah. Quran surat Asy-Syams ayat 14. Dan begitu pun di ayat ini Allah menggunakan bentuk jamak seakan-akan yang melakukan itu banyak padahal hanya satu orang. Tapi ketika satu orang ini disetujui oleh yang mengikuti mereka, maka seolah-olah mereka itu bagian daripada yang melakukannya. Sehingga apa? Sehingga mendapatkan celaan yang sama. Kemudian di akhir ayat Allah katakan aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan dari mereka itu tidak mengerti. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kebanyakan, mayoritas tidak me- mengatakan bahwa seluruh mereka tidak. Jadi sebagian mereka ada yang berakal, sebagian mereka tapi kebanyakannya tidak berakal. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati dalam menyifati seseorang, ya. Tidak mengeneralisir ya, memvonis semuanya, kamu ini semuanya kaum ini jelek, orang Indonesia semuanya begini. Nah, tidak boleh. Tapi mungkin ada yang seperti itu, oknum, ada yang baik juga. Nah, ini sebuah adab yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan di ayat ini. Jadi tidak boleh kamu semuanya. Nah, jangan belum tentu semuanya. Yang salah saja. Walaupun di sini disebut mayoritas, tapi pasti ada mereka yang berakal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya eh, adab itu menunjukkan kadar akal seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara perbuatan tidak beradab dengan tidak berakal. Jadi, akal seseorang itu terlihat dari adabnya dalam berbicara, dalam menyikapi suatu masalah, dalam dewasa, di dalam eh, bermuamalah dengan yang lainnya. Nah, ini bisa terlihat akal seorang itu dari adab. Pada ayat yang kelima, Allah sebutkan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Wallahu ghafurur rahim. Dan kalau sekiranya mereka itu bersabar
sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa seandainya Bani Tamim itu bersabar sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar menemui mereka tanpa harus memanggil-manggil dengan teriak-teriak. Tentu ini lebih baik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada waktu istirahat, ya. Dan juga ada waktu menemui orang-orang, ya, menemui tamu-tamunya. Pasti akan keluar. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala menegur mereka, akan tetapi di akhir ayat kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, mengampuni mereka. Mereka mungkin ya mereka tidak tahu karena Arab Badui, tahu bisa dikatakan orang pedalaman atau orang deso misalnya. Mereka mendapatkan uzur, diberi uzur karena mungkin baru masuk Islam, belum tahu adab-adab yang baik. Sehingga apa? Di akhir ayat disebutkan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan mereka untuk bertobat karena mereka orang nggak tahu, orang nggak tahu. Ya. Tapi ini pelajaran bagi kita agar kita tidak bersikap seperti orang-orang yang tidak tahu tadi, orang-orang pada. Dan di Bani Tamim sendiri ada yang baik dan buruk. Dan Al-Aqra bin Habis yang memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan yang kurang bijak. Tapi ketika masuk Islam, maka keislamannya menjadi bagus. Bahkan disebutkan bahwasanya dia mati syahid. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan eh, beliau itu diangkat pada masanya eh, Utsman menjadi gubernur, menjadi gubernur. Nah, bukan beliau, tapi nanti pada ayat yang setelahnya. Bukan beliau. Pada ayat setelahnya Allah sebutkan tentang adab eh, dalam menerima berita. Jadi ayat 1 sampai 5 yang berkenaan dengan adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpendapat terhadap hukum yang Allah Rasulullah tetapkan, terhadap adab berbicara, itu sampai ayat ke-5. Ayat ke-6 mulai dengan eh, paragraf yang baru berkenaan dengan adab dalam menerima berita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, fatabayyan, maka periksalah dengan teliti. Agar apa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu itu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan apa? Ma fa'altum nadimin. Yang menyebabkan kamu itu bisa menyesal atas perbuatan kamu itu. Fatabayyanu, untuk mengecek berita yang sampai kepada kita. Dicek kebenarannya. Di dalam qiraat yang lain disebutkan fatathabbatu. Artinya sama. Agar antusibu qauman bijahalatin. Agar tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan. Jangan sampai seorang mendapatkan berita yang tidak benar tanpa menganalisa, tanpa mengecek terlebih dahulu, lalu langsung mengambil sikap terhadap berita itu. Dan ini sangat berbahaya. Iya kalau beritanya benar, kalau salah, maka penyesalan di akhir kadang tidak bermanfaat pun. Apatah lagi kalau misalnya
Ketika seorang ada permusuhan kepada suatu kaum, suatu kelompok, kemudian tidak adil, ada berita-berita yang memperkeruh permasalahan, maka ini harus dicek terlebih dahulu. Bahkan Abu Bakar Siddiq, subhanallah, menyebutkan inna hadza auradani al-mawarid. Sesungguhnya inilah yang membuatku celaka. Maksudnya lisan. Itu Abu Bakar Siddiq. Lalu bagaimana dengan kita? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ayyid. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus beliau sebagai pengambil zakat, mengutus beliau kepada Bani Al-Mustaliq. Dan Bani Al-Mustaliq ini baru saja masuk Islam. Maka Al-Walid berangkat menuju Bani Mustaliq untuk menarik zakat. Ternyata dahulu itu pada zaman jahiliyah sukunya Al-Walid bin Uqbah dengan Bani Mustaliq pernah terjadi suatu masalah. Ya, tapi setelah datang Islam selesai masalah itu. Ketika Al-Walid bin Uqbah ingin mengambil zakat, ternyata Bani Mustaliq ingin menyambut utusan Rasulullah SAW itu. Mereka bangkit, tetapi mereka mau pedang. Ya, dalam rangka menyambut. Tidak ada untuk perang dan membunuh dan segala macamnya. Nah ini ada seorang yang datang menemui Al-Walid, mengabarkan bahwasanya Bani Mustaliq datang keluar membawa pedang. Dikiranya Al-Walid bin Uqbah hendak membunuh dia, sehingga dia takut. Maka dia kembali lagi ke Madinah, melapor kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwasanya Bani Mustaliq itu menolak untuk diambil zakatnya. Bahkan mereka hendak membunuhnya. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengirimkan Khalid bin Walid untuk ngecek keadaan mereka. Jika memang mereka murtad, maka mereka harus diperangi. Tapi ternyata setelah dicek, Khalid bin Walid mendatangi mereka dan ternyata dia mendengar azan kampung tersebut. Mereka mendirikan sholat berjamaah. Maka Khalid bin Walid pun mendapati kebenaran berita yang sebenarnya yang disampaikan oleh Bani Musalim. Bukan seperti yang disampaikan oleh Al-Wali. Sampaikan kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya bukan seperti itu duduk permasalahannya. Bahkan Bani Mustalik itu ingin menyambut. Tapi Al-Walid sudah ketakutan, merasa ingin dibunuh. Bahkan di riwayat lain menyebutkan bahwasanya Bani Mustalik sendiri yang mendatangi Rasulullah untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Jadi kisah ini, para hadirin yang Allah SWT, itu sebagai dalil bahwasanya Rasulullah itu tidak mengetahui ilmu gaib. Karena kalau seandainya beliau mengetahui ilmu gaib, maka beliau tidak perlu mengutus Khalid bin Walid. Dan eh, beliau pasti langsung menyalahkan kabarnya Al-Walid bin Uqbah. Kamu salah, bukan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui ilmu gaib. Nah, kalau Rasulullah tidak mengetahui, maka orang-orang setelahnya juga tidak mengetahui. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Walid bin Uqbah sebagai orang fasik. Inja akum fasikun. Jika seorang fasik datang kepada kalian. Dan ini permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Eh, Padahal Utsman bin Affan, yang saya sebutkan tadi bahwasanya di zaman pemerintahannya, beliau menjadikan Al-Walid bin Uqbah sebagai gubernur di Kufah. Lalu bagaimana mungkin Utsman mengangkat seorang yang fasik sebagai gubernur? Ya. Dan ini celah orang-orang Syiah ya, mencela Utsman karena beliau menjadikan Al-Walid bin Uqbah ini sebagai gubernur, padahal disebutkan di ayat ini sebagai orang fasik. Maka
Para ulama membantah hal ini dengan banyak bantahan. Di antaranya bahwasanya tidak ada dalil yang tegas yang jelas bahwasanya Al-Walid bin Uqbah adalah orang fasik. Karena Rasulullah SAW tidak memerintahkannya untuk bertobat. Bahkan ulama mengatakan kemungkinan penyebutan fasik dalam ayat ini adalah untuk orang yang memberikan berita kepada Al-Walid bin Uqbah. Dan Al-Walid bin Uqbah dalam hal ini tidak bersalah karena dia berbuat sesuai dengan indikasi yang dia dapat. Yang intinya adalah yang disebutkan sebagai orang fasik dalam ayat ini adalah yang memberikan berita kepada Al-Walid bin dan Uqbah. Tentunya kalau seandainya yang disebut fasik adalah Walid bin Uqbah, maka ada kemungkinan beliau telah bertobat dan kemudian menjadi orang soleh. Terlebih lagi kesalahannya itu bukan kesalahan yang fatal karena dia berprasangka terhadap prasangka yang salah. Dan dia diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat berarti dia adalah orang pilihan Rasulullah SAW. Para hadirin, bahkan di zamannya Utsman dia diangkat sebagai gubernur di Kufah. Disebutkan bahwasanya berita itu bisa datang kepada kita dari tiga macam orang. Pertama, dari orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang thiqah. Maka berita itu bisa dipercaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyan. Para orang-orang beriman, jika seorang yang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Maka mafhum mukhalafahnya, jika datang seorang yang jujur, maka tidak perlu dicek. Karena dia jujur, dia amanah, tidak asal bicara, dan apa yang disampaikan itu benar. Kedua, berita orang yang pendusta, yang suka yang kadzab, banyak pendusta. Jika datang dari pendusta, maka harus ditolak. Walaupun kadang-kadang dia sedang jujur. Karena kita tidak bisa membedakan mana kapan dia jujur, kapan dia berdusta. Kemudian yang ketiga, berita yang datang dari orang fasik. Nah, fasikan ini adalah eh, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak semua pelaku dosa itu adalah pendusta. Jika datang sebuah berita dari orang fasik, maka dicek terlebih dahulu. Dan ini adalah sikap kita dalam menerima berita dari orang lain. Nah, apalagi zaman sekarang ya, zamannya media sosial, YouTube, Facebook, Instagram, eh, Twitter dan segala macamnya yang kita tidak mengetahui ini siapa sebenarnya yang menulis, siapa sebenarnya yang menyampaikan. Ya. Maka kita timbang dari tiga hal ini. Kalau kita mengetahui memang itu dari syekh yang siqah, ya kita terima. Kalau dia dari pendusta, ya kita tidak terima. Kalau dari orang yang ya kita nggak tahu dari mana, hmm, maka harus kita tabayyun, tasabbut, ya. Tidak menelan mentah-mentah. Dan ini cocok sekali dengan eh, apa yang kita sekarang sedang berada di zaman ini, zaman medsos. Jangan sampai kita tidak cek, kemudian kita sebar, ya akhirnya kita dapat dosa jariah, ya, karena menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Apalagi kita mengurusi urusan orang lain, ya, yang bukan urusannya, yang membuat kita terlena dan terbawa ke arus yang urusan tidak bermanfaat. Padahal Rasulullah mengatakan min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang Islam, dia meninggalkan hal-hal yang bukan urusannya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi penting bagi kita untuk berhati-hati dalam menerima atau menukil berita. Harus dicek kebenarannya baru kita bisa sampaikan. Apatah lagi kalau disampaikan itu hadis dari Rasulullah SAW. Kalau itu memang dari Rasulullah kita sampaikan. Tapi kalau tidak ataupun masih eh, maka dia hadis yang tidak berasal dari Rasulullah SAW maka jangan kita sebarkan. Wa'lamu
anna fikum Rasulullah. Kita masuk ke paragraf yang selanjutnya berkenaan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu itu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, maka kamu itu benar-benarlah dalam mendapatkan kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu itu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu itu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dan mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ayat ini menjelaskan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul Shallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita sekalian sebagai pendidik, pembina yang Rasulullah itu sangat sayang kepada kita. Quran surat At-Taubah ayat 128, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagi kalian. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Di ayat ini Allah menyebutkan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berat terhadap hal-hal yang memberatkan kaum muslimin. Bersemangat akan agar kaum muslimin itu mendapatkan manfaat. Sangat kasih sayang kepada mereka. Subhanallah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau dia menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Seandainya Rasulullah menuruti semua kehendak kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui mana yang bisa menjadi maslahat untuk kita. Bisa jadi kita ingin sesuatu, kemudian Rasulullah syariatkan, kemudian ditetapkan, ini menguntungkan kita namun memberi kemudaratan bagi orang lain. Atau kebalikan dari hal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Quran surat Al-Mulk ayat 12. Apakah pantas yang menciptakan itu tidak mengetahui terhadap apa yang diciptakan? Wa huwa latiful khabir, dan dia Maha halus lagi Maha mengetahui. Kita tahu bahwasanya yang menciptakan kita ada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Boleh saja kita berangan-angan terhadap sesuatu yang kita anggap itu maslahat. Namun kita tidak tahu apakah itu benar-benar maslahat ataupun mudarat bagi kita. Dan pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya di tengah kalian ada Rasulullah, kalian walakinna Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, ulaika humur rasyidun. Dan menjadikan kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dan itulah mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar kita itu tidak khawatir jika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah syariat harus dikerjakan, syariat yang diharamkan harus kita tinggalkan. Itu mudarat bagi kita. Tidak. Ketika Rasulullah tetapkan, maka kita harus yakini bahwa itu bermanfaat. Walaupun kelihatannya berat, tapi ketika kita lakukan atas dasar cinta kepada Rasulullah SAW, maka itu bisa menjadi keindahan yang membawa kita kepada keselamatan.
Dengan cinta, yang kelihatan berat menjadi ringan. Dengan cinta, membuat kita menjadi nikmat terhadap apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Ataupun yang dilarang. Seperti misalnya seorang yang mula-mulanya berat melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Dan ini ada perintah Rasulullah SAW itu sholat 5 waktu. Tapi dia perangi diri dia, perangi kemalasan dia. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi ringan dan menjadi indah. Bahkan waktu yang paling dia tunggu-tunggu adalah waktu sholat. Disitulah dia bisa beristirahat, bertemu dengan Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Begitu juga misalnya syariat zakat, bersedekah. Tidak mudah bagi seorang itu mengeluarkan harta yang Allah titipkan yang dia dapati dari jerih payahnya, dari eh, keringatnya, kemudian dia kasihkan kepada orang yang papa, orang yang fakir miskin. Tidak mudah. Tapi ketika dia mengetahui bahwasanya Rasulullah dan Allah juga menyuruh untuk itu, fa'atuz zakah, maka dia berikan. Baik itu zakat wajib ataupun sedekah sunnah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dicintai. Di eh, dibuat rasa ringan di dalam hati-hati mereka terhadap keimanan. Kemudian juga dibuat kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ya. Sehingga segala yang Rasulullah larang, dia berusaha untuk meninggalkannya. Dia tidak suka, benci dengan hal-hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Minum khamr, zina, dia benci. Dia tinggalkan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimul hakim. Jadi sebagai karunia dan nikmat dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini dijadikan oleh sebagian ulama sebagai bantahan terhadap Qadariyah. Qadariyah itu yang mengatakan bahwasanya seorang itu beriman bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dia membenci kekufuran bukan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia berusaha dengan dirinya sendiri. Itu jadi tidak benar. Karena seorang bisa mendapatkan keimanan disebabkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa membuat seorang membenci terhadap kekufuran. Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkannya itu. Jadi jangan sampai seorang itu merasa takjub dengan iman yang dimiliki. Bisa takjub dengan iman yang ia miliki. Sehingga apa? Mengedepankan dirinya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini loh aku, ini loh aku. Dia lupa bahwasanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab usahanya dia. Tapi hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang kedua ini kita cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi ikhwas sekalian. Halo sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan ayat 9 sampai 18 pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.